Wa kama yajibu, dan sebagaimana wajib alaika atas kamu apa anta ta'allama, sekiranya belajar kamu fi nafsika, di dalam dirimu, yajibu wajib alaika atas kamu aidan apa an tu'allima, sekiranya mengajari kamu ahlaka pada keluargamu, wa auladaka, dan anak-anakmu, wa kullaman, dan pada setiap orang itu laka bagimu wilayatun, yaitu menguasai alaihi atasma. Jadi kita sendiri wajib untuk belajar yang tadi, yang apa namanya, yang fardu-fardu tadi, yang mimala buddha minhu. Maka juga tugas kita adalah mengajari keluarga. Kalau bapak-bapak yang ngajari istrinya, anak-anaknya, ya. Kalau ibu-ibu mungkin anak-anaknya diajari. Nah, anak-anak kita harus diajari, jangan sampai anak kita tidak ngerti caranya sholat, tidak ngerti caranya puasa, ini bisa bahaya. Karena sekarang ini apa ya, orientasinya ya duniawi lah, yang banyak itu. Orang itu sekolah orientasinya supaya mudah bekerja, itu yang banyak. Urusannya urusan perut dan sekitarnya. Orang itu ketakutan kalau mati itu anaknya tidak bisa makan, ya. Ketakutannya sekarang itu ketakutannya itu. Ya, jadi khawatirnya kalau mati anaknya nanti tidak bisa punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya kendaraan dan sebagainya. Itu yang ketakutan. Sementara anaknya itu kira-kira bisa baca Quran apa enggak, jarang yang peduli. Kira-kira anaknya bisa ngaji apa enggak, jarang yang peduli. Anaknya nanti kira-kira imannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, syariatnya bagaimana, lain. Orang mau mondokkan anak takut nanti dia apa, santri bisa apa, jadi apa gitu. Makan apa. Nah, itu yang banyak ketakutan orang sekarang. Jadi kewajiban untuk belajar itu diri kita wajib belajar, kemudian juga kita wajib untuk kalau sudah tahu ngajari keluarga kita, anak-anak istri kita, anak-anak kita, ya, dan seterusnya. Dan orang yang berada pada kekuasaan kita, contohnya siapa? Umpamanya ada adik yang ikut kepada kita, ya, umpamanya ada adik yang ikut, ya apa, maka ya harus atau orang yang ikut pada kita itu pembantu umpamanya dan sebagainya juga. Fa'ilam takdir, maka jika tidak mampu siapa kamu, antu alimahum, sekiranya ngajari kamu hum kepada ahlaka wa auladaka wa kullaman laka wilayatun, karena maka ada itu alaika atas kamu, wajib atas kamu apa anta murahum, sekiranya merintah siapa kamu hum kepada mereka, ahlaka wa auladaka bil khuruji, keluar ila ahlil ilmi, kepada ahli ilmu, hatta yata'allamu, sehingga belajar siapa ahlaka wa auladaka tadi al qadra al mafrudo, pada kadar yang difardukan minhu dari ilmu. Jadi kalau kita tidak bisa ngajari, karena tidak bisa ngajari ada kemungkinan karena tidak sempat. Orang tua itu tidak bisa ngajari anak karena bisa jadi tidak sempat. Bisa jadi karena anak itu kalau diajari orang tuanya itu ngalem. Apa yang ngalem itu? Kolokan. Jadi sulit kalau diajari orang tua itu sulit. Atau yang ketiga adalah karena memang orang tuanya kurang ngerti. Maka wajib untuk
mengirim anak itu kepada orang ahli ilmu untuk belajar. Kalau sekarang ya harus ngaji ke TPG, harus ngaji ke majelis taklim, harus ngaji ke madrasah diniyah atau ke pondok pesantren dan sebagainya. Supaya anak itu ngerti. Anak itu ngerti. Ya, anak itu adalah investasi bagi orang tua. Ya, investasi, artinya investasi itu yang diharapkan orang tua itu, kalau orang tua udah mati apa sih sebetulnya? Apa anak jadi direktur? Apa anak jadi jenderal? Apa anak jadi gubernur? Nggak ngaruh sama sekali. Anaknya jadi gubernur, anaknya jadi direktur, anaknya jadi jenderal dan sebagainya. Kalau orang tua udah mati itu apa pengaruhnya? Nggak ada. Kecuali harapannya adalah doa dari anaknya. Ya, anaknya. Nah, itu kalau anaknya bisa ngaji, kalau tidak bisa ngaji bagaimana? Nanti ke makam orang tuanya pakai aplikasi ya, HP yang bisa ngaji, taruh di kuburan. Anaknya nonton dari jauhan, kira-kira baca Yasin udah selesai apa belum? Nangis orang tuanya itu nanti. Kalau sampai anaknya tidak bisa ngaji, kemudian maka akan menyesal. Orang sekarang itu terlalu cinta kepada anak, itu perasaan terlalu cinta sekarang ini. Ya, jadi berlebihan cintanya itu. Kalau mondokkan anak itu ya nggak betah, malah orang tuanya sekarang ini. Yang tak betah orang tuanya malahan itu yang. Tapi orang dulu kok tega-tega, heran juga ya orang dulu itu. Saya itu mondok itu selama 10 tahun di pondok itu, orang tua saya 3 kali nengokin saya itu, Pak. Nah sekarang setiap bulan saja 2 kali. Kali lama lagi dari pagi sampai sore ya. Sekarang Masya Allah. Jadi harus menyuruh anaknya keluar untuk tadi kepada ahli ilmu untuk belajar tadi. Wa illa jika tidak, ngajari tidak, nyuruh anak belajar ke ustadz, ke kiai atau mondok dan sebagainya, ndak, asimta, maka berdosa siapa kamu. Maka akan berdosa kalau membiarkan anak di rumah. Wah, anak di rumah itu sulitnya setengah mati kan. Sekarang ini HP semuanya udah HP semuanya. Ya. Wa asimu, dan dosa siapa mereka? Anaknya orang tuanya dosa, anaknya juga, keluarganya juga dosa. Ini maksud saya, ya samu dosa minhum, dari mereka, siapa man orang. Karena yang ada siapa man itu mukallafan adalah orang mukallaf, orang yang berakal dan balik tapi tidak mengerti tadi.